Fortuners, mendatang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain resonansi mingguan dari tanggal 14 sampai tanggal 20. Maaf kalau telat karena gue kayaknya harus beli kalender. Kalendernya cuma di HP ya kan, udah gitu nggak pakai to-do list. Ya udahlah ya, terima aja ya kan. Langsung aja ya. Oh iya, energinya dulu. Tanggal 14 hari ini. Ya. Oh iya, maaf sekali lagi gue mau ngucapin selamat menunaikan ibadah dan menyambut bulan Ramadan untuk yang Islam ya, yang merayakan. Dan kalau emang gue salah kata, dimaklumin aja. Atau salah pemahaman lo, ya gimana enaknya lo aja deh. Tanggal 14, gue paling gemes deh kalau udah ngeliat namanya nyamuk lewat gitu. Barusan lewat. Tanggal 14 energinya Venus itu masuk ke Taurus. Hari lahirnya si Venus, karena memang Venus pulang ke rumahnya. Jadi istilahnya kalau Venus itu kan dia di punyanya Taurus sama Libra. Dua-duanya itu di perbedaan musim dingin ya. musim dingin ke spring gitu. Sama kalau Libra juga dari musim panas ke dingin. Jadi kalau Venusnya si Taurus itu lebih ke feminin. Kalau Venusnya Libra itu lebih ke maskulin karena lebih ke winter gitu. Anyway, tanggal 15 itu energinya matahari harmonis dengan Jupiter. Matahari masih di Aries, Jupiter masih di Aquarius. Jadi itu artinya kalau Jupiter di Aquarius itu artinya network kita ya. Mungkin network, social justice, keadilan sosial, kemanusiaan, teknologi, komunikasi itu masih marak ya, masih terang, disupport dengan sinar matahari ya. Bagaimana kita bernetwork juga dan berkomunikasi ya. Tanggal 16 matahari square Pluto. Matahari konflik dengan Pluto. Pluto itu transformasi, power, control ya. Nah, Plutonya itu di Capricorn. Ini tentang reputasi kita, karir, status sosial, dan bahkan rencana jangka panjang kita, long term goals ya. Itu kita kita dikasih terang untuk mampu berubah ya. Untuk mengambil keputusan, untuk berubah, untuk bertransformasi gitu ya. Karena ya namanya juga evolusi ya. Karena memang perubahan itu hanya satu-satunya yang konstan kan. Hanya satu-satunya yang konstan. Kalau kita tidak berubah artinya kita stagnan. Nah, kita selalu bertahan untuk tidak berubah ya kan, manusiawi banget ya. Manusiawi banget ya. Padahal kita harus berubah ya. Ya namanya zona nyaman ya emang ya. Setan paling doyan. Terus tanggal 17 Mars harmonis dengan Jupiter. Tindakan kita apa? Untuk mensupport keadilan sosial, kemanusiaan kita, dan untuk membangun harapan-harapan baru dengan network yang baru mungkin ya. Secara massa, secara publik, di depan mata publik itu apa yang kita akan lakukan, tindakan apa gitu. Terus tanggal 17 itu juga energinya Merkuri, komunikasi, lagi-lagi komunikasi, sextile dengan Jupiter, komunikasi yang mensupport, lebur, selaras dengan energi Jupiter, expand, untuk memperluas juga network kita ya,
bahkan goal kita sendiri, harapan kita sendiri juga kita standarnya kita naikin gitu ya. Untuk tanggal 18 energinya matahari konjung Merkuri, artinya kita akan dihadapkan gitu dengan, kita dihadirkan oleh sesuatu hal yang mungkin berbeda dengan perspektif kita atau cara berpikir kita ya. Atau bahkan bagaimana kita berkomunikasi dengan lingkungan terdekat kita gitu dong, yang terdekat society ya, lingkungan terdekat kita. Jadi kita dihadapkan pada suatu masalah yang kita mau hadapi atau enggak itu terserah ya. Yang mana masalah itu adalah untuk mempertajam lagi atau memperluas cara berpikir kita dan bahkan berkomunikasi juga berpersepsi. Tanggal 19 matahari meninggalkan Aries masuk ke Taurus. Itu ceritanya lebih ke komitmen, struktur, nilai, tradisi, stabilitas ya, kenyamanan, itu dikasih terang di mana kalau kalian tahu bercat kalian lihat Taurus itu di bercat kalian tuh di rumah apa ya, di rumah mana, di situ akan kasih terang. Kalau gue Taurusnya gue itu ada di rumah ke-7 mulai gitu ya. Di rumah ke-7 itu ada apa sih? Ada relationship, partnership, interpersonal ya. Itu akan dikasih terang. Amin gitu. Terus masih tanggal 19 itu juga Merkuri masuk juga bersamaan dengan matahari ke Taurus ya kan, meninggalkan Aries. Jadi waktunya untuk membuat rencana dan membangun strategi. Untuk apa sih yang namanya stabilitas, kenyamanan, komitmen, tanggung jawab, nilai, struktur dalam bersosialisasi lah ya kan? Dalam berkehidupan lah intinya. Tanggal 20 nggak ada yang partikular karena ini hanya energinya matahari bulan ada di Leo. Jadi keinginan kita untuk lebih ekspresif tentang apa yang kita rasa, tentang siapa kita, itu lebih kuat. Aktualisasi diri kita, ekspresi diri kita, kreativitas kita, intelektual kita ya. Kita ingin showing up, kita akan nunjukin. Itu tanggal 20. Langsung ke Lenormand. Kartu kuncinya di sini adalah keputusan itu sendiri. Gue membacanya dari kartu dekat dari situ ya, dimana untuk mengambil keputusan itu kita cemas dengan energinya si tikus. Cemas kalau kita tidak mengambil keputusan atau kita mengambil keputusan karena kecemasan, terserah. Bisa dibolak-balik. Dan itu juga tentang keberuntungan kita. Lebih tepatnya keputusan itu akan kita ambil berdasarkan apa yang membawa keberuntungan atau harapan-harapan kita. Fondasinya adalah debu, pengetahuan ya, misteri yang kita tidak tahu atau rahasia, atau tentang sekolah itu sendiri, studi ya.
Dan mungkin kita karena ini kita tidak tahu ya, basicnya kita nggak tahu apa keputusan apa yang kita ingin ambil, makanya kita cemas ya kan? Yang kadang karena kita karena kita nggak mau mengambil keputusan itu, kita mencoba menyiasatinya. Mungkin dengan tidak mengambil keputusan itu sendiri adalah keputusan loh. Women di sini bisa lebih tepatnya ke emosi, emosi karena ini general reading ya. Ini emosi atau enggak intuisi kita ya. Akan sesuatu sesuatu apa ya? Ya kabar, notifikasi. Ini kan rider ya, pembawa pesan yang cepat, yang cepat. Nggak lain dan nggak bukan, intuisi kita tuh emang sangat cepat. Cuman kita mampu mendengarnya atau enggak. Dan itu yang buat kita cemas. Karena kita percaya nggak sih gitu. Kita percaya, ini intuisi gue nih bener apa enggak sih gitu. Kita meragukannya gitu. Kita meragukannya. Karena kita meragukan keberuntungan kita sendiri, sehingga mengambil keputusan itu pun jadi ragu. Padahal keputusan itu adalah hidup kita sendiri. Artinya dengan kita tidak mengambil keputusan, kita membiarkan hidup kita jalan gitu aja, lost, tanpa kendali. Ya nggak sih? Alam bawah sadar kita ya. Ini tentang media, tentang komunikasi, tentang gosip, tentang ya, komunikasi jelas. Bisa juga media. Akan sikap kita sendiri. Apa yang kita tindakan apa yang kita akan ambil. Tentang pengetahuan itu yang kita ketahui, tentang intuisi kita sendiri, tentang secret itu sendiri, tentang rahasia, tentang segala hal yang kita tidak ketahui, tentang pengetahuan-pengetahuan yang kita harus masih lebih dalami. Karena sebenarnya intuisi kita nggak pernah berhenti, nggak pernah diam. Dia selalu mengomunikasikannya. Message itu lewat mana aja, lewat media, lewat segala informasi itu selalu ada di sekitar kita ya kan. Dan yang pasti intuisi kita nggak pernah berbohong tentang peluang-peluang yang ada. Hanya kita suka meragukannya. Ketidaktahuan itu, rahasia itu mencemaskan kita sendiri. Intuisi kita itu sendiri mencemaskan kita sendiri untuk mengambil keputusan. Segala informasi yang tidak kita ketahui itu hanya membangun kecemasan. Dan apapun informasinya itu menuntut kita untuk berubah. Dan kita selalu mencoba untuk mengakalinya, untuk tidak berubah. Itulah kontradiksi, paradoks dari sebuah kenyataan kehidupan itu sendiri ya. Itu namanya satir. Satir nggak sih? Satir nggak sih? Ironi, bukan satir. Udah. Oh ya, energi secara keseluruhannya dong.
komitmen atau pembayaran itu sendiri ya, tanggung jawab yang akan membuka semua keraguan, semua yang ngeblok, semua yang kunci. Death yang kita harus tinggalkan. Peluang-peluang baru itu akan ada setelah kita bisa meninggalkan yang lama. Udah, dari Lenormand gitu aja. Dan dari apa nih namanya, literary witches oracle card ya, kita dapat milk, susu, knife, pisau, keputusan, pencerahan, informasi, komunikasi, the intellect yang mencerahkan, pengetahuan yang mencerahkan. Susu itu sendiri kan sumber kehidupan. Bagaimana kita mengolahnya dengan segala informasi? Keputusan apa yang kita harus ambil? Tindakan apa? Jadi keputusan akan segala informasi yang kita bisa gunakan itu mencerahkan Nabi. Apa yang bisa kita gunakan gitu dengan segala informasi akan kehidupan dan sumbernya gitu. Untuk diri kita sendiri apa? Alam bawah sadarnya L, belut, yang hidup di dua alam, darat dan air, tanah dan air. Ini juga tergantung bagaimana persepsi kita sendiri dalam menggunakannya, termasuk positif dan negatif. Dan positif negatif itu nggak selalu positif, itu nggak selalu positif, negatif itu nggak selalu negatif, tergantung alamnya, tergantung situasi dan kondisinya. Intuisi, di bawahnya ada intuisi. Cat, kucing, si misteri itu sendiri, yang dia tahu karena dia tahu, udah titik. Sesuatu itu negatif atau positif. The rabbit itu menggemaskan, kelinci ya, menggemaskan, orang suka. Nah, tapi di sini artinya jangan mudah jatuh cinta, jangan mudah kejebak dengan victim mentality. Sesuatu itu negatif atau positif karena sesuatu itu negatif dan positif itu karena persepsi kita sendiri yang memberi label positif atau nggak negatif. Udah. Lanjut ke tarot ya. Satu hari satu kartu. Belum apa-apa udah 12 cards. Dan resonansi minggu ini dari tanggal 14 sampai tanggal 20. Apa yang kita harus apa yang akan terjadi, apa yang kita harus tahu berikut hidup tanggal 14 sampai 20. Wands, persimpangan jalan, menanti kabar. Lihat ini ya, apa namanya, burung gitu, menanti kabar sebelum mengambil keputusan atau mencoba menerawang ke depan, melihat visi ke depan sebelum mengambil keputusan. Itu tanggal 14. Venus sehari ini ya, Venus masuk ke Taurus. Money, relationship ya, dan stabilitas.
15, Knight of Cups. Matahari harmonis dengan Jupiter. Ya. Apa Knight of Cups? Tebar pesona kita. Energinya. Tebar pesona. Ke teman-teman, friendship, network, komunikasi kita semua dengan energinya cinta. Knight of Cups. Ini lebih ke action ya, tindakan ya. Knight bukan page. Kalau page of cup mungkin message. Knight of Cups tindakan kita apa? Untuk pengertian dan kasih itu sendiri. Tanggal 16, Ace of Pentacles. Ada peluang untuk memulai sesuatu yang baru dan nyata, real. Entah itu properti, entah itu komitmen, entah itu proposal, entah itu kontrak kerja, ya kan? Who knows? Tanggal berapa? Tanggal 16. Energinya Matahari konflik dengan Pluto. Transformasi. Ingin mulai sesuatu yang baru, yang nyata, harus ada perubahan di situ. Ya. Mungkin yang jomblo jadi konflik dengan meninggalkan kejombloannya, ya kan? Tanggal 17, Judgment. Kesempatan kedua untuk rekonsiliasi, untuk memperbaiki sesuatu yang sudah rusak di masa lalu, ya, dengan pendekatan yang berbeda. Rekonsiliasi, ya, reuni. Judgment energinya Scorpio. Pluto itu sendiri energinya. Energinya Pluto. Transformasi. Memperbaiki yang sudah rusak. Tanggal berapa tadi? 14, 15, 16, 17. Tanggal 17 energi apa? Mars trine Jupiter. Tindakan kita apa? Tindakan kita apa untuk memperbaiki friendship, network, ya kan? Harapan, komunikasi. Lalu Merkuri sextile Jupiter. Komunikasi juga, ya. Itu ada energinya tuh sangat mendukung kalau kalian ingin memperbaiki pertemanan, persahabatan yang rusak, ya. Atau yang sudah lama nggak kalian kontak. Tanggal 18 kita dapat Seven of Pentacles. Energinya energi konjang Merkuri. Oke. Persepsi kita lagi diuji, dikasih terang, ya. Persepsi dan mindset kita, pola pikir kita itu dikasih terang, dan lagi dikasih terang dalam arti kita dikasih pencerahan, ya. Kita dikasih pencerahan tentang sesuatu yang kita nggak suka, atau cara berpikir kita yang lama, persepsi kita yang lama dengan persepsi yang baru. Kalian mau berubah nggak? Kita mau berubah nggak? Kita mau ganti persepsi kita nggak? Apa kekeh? Bebas, ya kan, bebas. Ini energinya Capricorn, by the way. Dan ada Pluto di Capricorn, betul. Ada Capricorn, ada Pluto di Capricorn. Dan ini dengan Seven of Pentacles, energinya adalah kita lagi mencermati, mengobservasi segala resources yang kita punya, ya, dan segala potensialnya bisa kita lakukan, bisa kita apain sih? Bisa kita gunakan untuk apa sih? Itu tanggal 18. Tanggal 19, Five of Wands, konflik. Konflik, ya. Ya, matahari meninggalkan Aries, masuk ke Taurus. Jadi ingin yang stabil,
ingin yang jelas, ingin jaminan, struktur. Dan energinya itu konflik ya, konflik. Five of Wands, konflik dalam diri kita sendiri, dalam batin ya. Dan tanggal 19 itu juga Merkuri meninggalkan Aries juga dan masuk ke Taurus. Jadi itu energinya adalah waktu yang tepat untuk merencanakan apapun yang memang kita inginkan, apapun yang kita sebut dengan namanya stabil, dengan yang namanya nilai, struktur. Ini Five of Wands ini gue ngeliatnya sebagai konflik batin. Tanggal 20 Joe of Cups. Bertemunya dua hati. Bertemunya dua hati. Ada keselarasan hati di situ. Bisa juga keselarasan diri kita sendiri ya, hubungan kita sendiri dengan diri kita sendiri. Energi secara keseluruhannya dong. Three of Swords, sakit hati, kecewa. Karena yang namanya cinta itu mungkin gak selalu indah. Mungkin pembelajarannya di sini adalah sedih itu indah di saat ada cinta. Sedih pun menjadi indah ketika ada cinta. Gue bikin puisi lah lain kali. Bercanda ya bro. 3 penteng aja. Sekarang gue pengen ambil 3 kartu tentang untuk challenge, langkah terbaik yang harus kita ambil, ya, bisa kita ambil, dan outcome. Jadi itu kalau tadi bahasanya gitu, sedih menjadi indah karena ada cinta, itu namanya cinta tanpa kondisi, cinta tanpa syarat. Challenge, langkah yang terbaik untuk bisa kita ambil dalam minggu ini, dan outcome. Challenge, starts, and outcome. King of Cups kebalik. Gue gak mau baca kebalik kalian. King of Cups, ada cinta. Mau falling out, falling in, falling off, ada cinta. Itu challenge ya. Best step to take, Ace of Swords, keputusan. Outcome, The Hangman. Kok malah gantung ya? Bingung gak lo? Kok malah gantung ya? Energi Pisces. Dan kita masih di Aries. Ending. Karma, limiting beliefs, alam bawah sadar kita. Segala hal yang
berketergantungan, bergantung, yang gantung dikelarin. The Emperor, energinya Aries, New Moon in Aries. Take what is necessary and do your shit. Maksudnya ambil tindakan, bersikap, dan tanggung jawab. Ya kan? The Emperor dong yang ngasih, ya kan? Juga. Terakhir dari Divine Wisdom card. Apa kata semesta untuk energi minggu ini? Apa kata semesta untuk kita? Dapat 2. The spirit of you 6. In the largest sense, that grand moment when you have conscious awareness of its wishes and join in joyful oneness with them, but the spirit will never ever force its desire on the present conscious physical part of you. Kalian bisa screenshot dan zoom untuk pelajari sendiri ya, karena dengerin gue secara buta juga nggak baik. Jadi ada baiknya kalian punya pemahaman sendiri. Yang mana di sini kalau menurut gue ya, roh kita sendiri nih ya, roh kita sendiri juga mencari dalam bentuk yang lebih luas ya, waktu atau saat di mana kesadaran kita pun sadar akan segala harapan kita ya, dan bisa join bersatu dengan kita sendiri gitu, dengan diri kita sendiri. Tapi roh kita sendiri pun nggak akan pernah memaksakan kehendaknya di saat itu juga, di saat kita lagi bersatu ya, dia nggak akan pernah juga memaksakan kehendaknya untuk ke jasad ya, mengambil alih kesadarannya gitu loh, kesadaran kita sendiri, karena secara jasad kita punya prosesnya sendiri gitu. Ini yang gue pahamin dari kartu ini ya, tapi ada baiknya kalian baca sendiri untuk kalian bisa pahami juga. Yang kedua, you cannot lose in this game. You cannot go wrong. It's not part of the plan. There is no way not to get where you are going. There is no way to miss your destination. Lo nggak akan kalah di game ini gitu, di permainan ini, dan lo nggak akan pernah salah, karena salah itu bukan bagian dari rencana, bukan bagian. Jadi walaupun lo salah, lo nggak salah. There is no way not to get where you are going. Jadi tidak ada jalan yang tidak mengarahkan kamu ke destinasi kamu. Jadi lu tuh nggak mungkin gitu loh, destinasi lu tuh nggak mungkin terlewatkan. Takdir lu di situ udah titik. Jadi lu nggak mungkin kalah dalam apapun jalan yang lo pilih. Lu nggak mungkin salah, karena salah itu bukan juga bagian dari rencana. Walaupun lu salah, karena buat gue nih, kalau bahasa gue salah itu sebenarnya nggak eksis. Karena apapun keputusan yang diambil seseorang saat itu adalah benar.
menurutnya. Tapi kemudian menjadi salah karena kita belajar, karena kita berevolusi, mendapatkan pengertian yang berbeda, ya kan? Karena kita menyadari kalau kita nggak menyadari namanya nggak salah, kan gitu ya. Screenshot, zoom, pelajarin sendiri. Oke, segitu aja. Selamat menunaikan ibadah puasa sekali lagi, dan mohon maaf kalau emang gue ada salah. Oke, dah.